Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap pandemi yang terjadi di negeri kita wabil khususnya akan Allah angkat sejauh-jauhnya, dan insya Allah kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba lanjutkan pembahasan surat Al-Isra dari ayat 21 ya sampai nanti di ayat 39. Marilah sama-sama kita bukakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita akan dapati beberapa fenomena di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang pokok-pokok sistem masyarakat muslim yang sesungguhnya. Ya, di antaranya itu adalah berkaitan dengan masalah ketauhidan, ya, di mana keimanan itu adalah puncak dari segala bentuk ketauhidan seseorang, dan ikatan di dalam ayat ini juga diceritakan nanti bagaimana ikatan yang sangat kuat dalam keluarga muslim itu akan sangat berpengaruh kepada baiknya masyarakat muslim. Begitu ya. Jadi pondasi utamanya itu adalah keluarga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'udu madmuman makhdhula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, dari ayat-ayat ini ibu-ibu, ayat 22 sampai 30-nya tentu saja kita akan dapati berbagai cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan sebuah ungkapan perlunya manusia itu untuk selalu bertauhid kepada Allah. Ya, coba kita simak ibu-ibu sebab turunnya di ayat 26 ini, di mana wa'atidhal qurba haqqahu. Dari Abu Sa'id Al-Hudri, beliau berkata, ketika turun ayat wa'ati dzal qurba haqqahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah lalu memberinya tanah fadak. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan haknya Fatimah sebagai anaknya. Kemudian di ayat 28 itu juga disebutkan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Atha Al-Khurasani, dia berkata orang-orang dari Muzayyanah datang meminta binatang tunggangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa ikut berperang. Ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tidak mempunyai binatang tunggangan untuk kalian." Gitu ya. Maka mereka pun berpaling dan berlinang air mata, ya, karena mereka sedih gitu ya, tidak mendapatkan apa yang mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya mereka itu apa? Mereka mengira jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau marah, padahal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak memiliki apa yang mereka minta, ya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah. Nah, rahmat dalam ayat ini adalah rampasan perang. Jadi ibu-ibu, ini salah satu di antara sebab turun dari ayat 26 dan 28. Adapun di ayat 29-nya di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pakaian. Karena beliau adalah orang yang suka memberi dan dermawan, beliau pun membagi-bagikan pakaian tersebut kepada semua orang. Kemudian datang lagi orang-orang selain mereka. Lalu mereka mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, artinya udah habis baju-baju yang akan dibagikan. Makanya pada saat pembagian yang kedua itu ketika orang-orang kelompok kedua itu datang, kemudian Rasulullah sudah selesai pembagiannya, maka turunlah ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha, ya. Di sini digambarkan ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibuku meminta darimu dan ini." Rasulullah menjawab, "Hari ini kami tidak memiliki apa-apa." Anak itu lalu berkata, "Ibuku berkata kepadamu, berilah aku baju." Maka Rasulullah SAW melepas bajunya dan memberikannya. Lalu beliau duduk di dalam sebuah rumah dengan dirundung penyesalan. Jadi nanti ini merupakan bagian, ya, bagaimana strategi pada saat kita akan melakukan sedekah, melakukan infak, jangan sampai kita juga terlalu berlebihan. Kemudian kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa ayat ini memberikan sebuah gambaran, ya. Kalau ayat sebelumnya yang kita bahas itu adalah
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua kelompok ya, kalau dua kelompok manusia yang mana mereka memilih untuk urusan dunia semata-mata, dan juga satu lagi adalah mereka yang memang mencari urusan akhirat ya. Nah, waktu lalu juga kita sudah membahasnya bahwa ada 3 syarat gitu ya, di mana seseorang itu bisa mendapatkan haknya untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan pahala di sisi Allah, selama dia memang betul-betul memiliki niat untuk bisa mendapatkan akhirat yang baik gitu ya. Niat ini paling utamanya begitu. Kemudian dia juga berusaha dengan sungguh-sungguh mencari akhirat, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah dia memiliki keimanan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hakikat iman kalau kita lihat di sini menjelaskan bahwa inti dari iman itu adalah pengesaan dan menafikan kepada selain Allah. Itu pembahasan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah penyebutan ini maka kita dapati kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hakikat iman. Ya, hakikat iman yaitu tauhid dan menafikan atau menolak hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah. Namun di satu sisi yang lain ya, Allah memberikan sebuah gambaran bahwa siapakah yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban itu, yaitu mereka yang mukallaf, mereka yang memang sudah menjadi orang yang ditetapkan oleh syariat, mereka punya kewajiban untuk menjalankannya. Nah, ini di antara gambaran ayat-ayat ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati bahwa kesimpulan dari ayat-ayat ini, dari ayat 22 sampai 30 ini menceritakan tentang pilar ya, pilar-pilar kehidupan bermasyarakat. Karena nanti setelah kita mendapatkan nilai-nilai orang-orang yang memiliki kecenderungan dunia, memiliki kecenderungan akhirat, kemudian Allah mengarahkan bahwa hamba-hambanya itu untuk bertauhid kepadanya. Namun di satu sisi yang lain ya, nilai-nilai tauhid ini tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang tanpa tanpa memiliki keimanan ya. Jadi ada, Allah menyebutkan syiar-syiar dan ekspresi keimanan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, tidaklah kalian itu beribadah kepada Allah ya, kepada Allah ya, dan tidak ada unsur menyekutukannya. Jadi upaya kita untuk beribadah kepada Allah dan menjaga diri agar betul-betul ibadah kita hanya kepada Allah tanpa ada gangguan yang lainnya ya, tidak ada sekutu yang dilakukan oleh seorang hamba ya. Kemudian yang kedua ya, syiar dari keimanan ini adalah berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, langsung didampingi dengan wabil walidaini ihsana ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan perintah dan berbakti kepada orang tua itu beriringan dengan perintah ketika seseorang beribadah kepada Allah. Apa artinya? Kedudukan orang tua itu sangat urgen untuk kita perhatikan agar jangan sampai ada unsur durhaka dan unsur penyesalan pada saat seseorang hamba, seorang anak memiliki kesempatan memiliki kedua orang tuanya. Jadi jelas di ayat ini ya, bahwa setelah penyebutan beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, langsung ada tambatan yang beriringan dengan berbakti kepada orang tua dengan perintah beribadah kepadanya. Kemudian hal ini tentu saja karena orang tua itu memiliki sebab yang secara zohir bagi seseorang, yang mana kedua orang tua itu adalah perantara yang Allah titipkan untuk kehadiran seorang anak
gitu ya. Jadi kehadiran kita sebagai seorang anak itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kedua orang tua kita. Jadi tentu saja orang tua itu merupakan sebab ya bagi keberadaan anak dan bagi pengasuhan dari anak yang dilahirkan. Dalam surat Luqman juga kan jelas ya bahwa di ayat 14 kalau tidak silap saya diartikan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu ya, hanya kepadakulah kembalimu ya. Jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua, karena pada hakikatnya orang tua telah memberikan kasih sayang, pemberian pengorbanan yang mereka berikan itu tidak akan terbalaskan. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, sungguh ya aku memiliki seorang ibu yang aku berangkatkan dia berhaji dengan cara aku bopong gitu ya. Apakah aku sudah dianggap menunaikan kewajibanku kepada orang tuaku? Maka kata Rasulullah SAW, tidak, dan dianggap belum, dan dianggap tidak akan pernah. Kenapa? Karena sekalipun kita melakukan hal yang terbaik menurut versi kita, kalau zaman sekarang ini kan menganggap ketika menghajikan orang tuanya atau membelikan rumah orang tuanya itu sudah dianggap clear lah masalah dia dengan orang tua, sudah tidak berkewajiban lagi, seolah-olah seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Sungguh engkau telah melakukan kebaikan kepada orang tuamu, tetapi sesungguhnya engkau belum mampu menjalankan ya, membayar kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh orang tuamu kepadamu. Jadi Masya Allah, kita bisa bayangkan betapa peran orang tua itu tidak akan pernah tergantikan, apalagi kalau kita sebagai orang tua benar-benar mengupayakan pendidikan anak-anak kita, ya cucu-cucu kita, itu adalah pendidikan yang baik, yang mudah-mudahan ini akan berimbas kepada kebaikan juga generasi berikutnya. Jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua ini dikarenakan orang tua itu mengajarkan kepada kebaikan. Karena jika orang tua itu tidak mengajarkan kebaikan alias mengajarkan kemaksiatan, maka tidak ada hukum yang membolehkan seorang anak untuk taat kepada orang tuanya, ya, karena dalilnya jelas, la ta'atan li makhlukin fi maksiatillah, nggak boleh kita tunduk, nggak boleh kita taat kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita diminta untuk berbakti kepada orang tua, ini merupakan sebuah loyalitas dan harga diri untuk membalas kebaikan jasa orang tua. Jadi yang disebut kategori membalas itu bukan berarti clear, bukan berarti win-win, ya, kita sudah dianggap selesai gitu ya urusan kita dengan orang tua kita, tapi sesungguhnya itu adalah upaya kita untuk melakukan kebaikan dan menghadirkan akhlak terpuji bagi orang tua kita, atau apa yang kita lakukan itu memang pada prinsipnya untuk bakti kita kepada orang tua, dikarenakan tadi ya sebab orang tua kita lah kita hadir di muka bumi ini. Innama ya imma yablughanna indakal kibar, dan Allah Subhanahu wa taala langsung menempatkan jika keduanya itu sudah berusia lanjut, ya artinya keduanya itu sudah berada pada usia yang sebetulnya udah nggak ngurusin yang ketil-ketil gitu ya, yang sifatnya dia sudah harus ya tanda petik mungkin berpikirnya kepada urusan akhirat, yang sudah tidak geraknya cepat lagi, yang kemudian segala urusannya itu harus perlu diperhatikan oleh anak-anaknya. Maka di sini dikatakan imma yablughanna indakal kibara, ya, ketika usia orang tua kita itu sudah pada tingkat perlu perhatian, sudah pada usia lanjut, maka seorang anak itu mempunyai 5 kewajiban. Ya, di dalam ayat ini jelas sekali ibu-ibu apa kewajibannya. Fala taqul lahuma uff, ya. Jangan kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata buruk seperti keluhan paling rendah, bahkan jangan sampai kamu ucapkan ta'afuf, ya. Ta'afuf itu artinya kata
misalnya begitu ya, yaitu kekesalan dan keluhan yang merupakan ucapan yang paling rendah. Itu kata-kata yang paling rendah saja tidak dibolehkan, tidak diizinkan, dan ini merupakan kewajiban seorang anak. Mungkin kita perlu introspeksi, kita perlu mengingat betapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang mudah-mudahan Allah ampuni kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita, dengan bahasa yang mengeluh ya. Setiap kali bisa jadi orang tua kita meminta bantuan kepada kita ya, wajah kita yang dipenuhi dengan ketidaksukaan, lisan kita yang kemudian memunculkan keluhan ya, menampakkan ketidaksukaan kita dengan apa yang diminta oleh orang tua kita. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, kita diminta berkata saja, saja, itu dilarang, untuk menunjukkan bahwa kewajiban seorang anak ya untuk bisa melakukan kebaikan ya. Kebutuhan pada kebaikan saat ini lebih besar dan lebih pasti, yaitu bagaimana kita bisa melakukan bakti kepada orang tua kita. Makanya bersyukur saat kita masih diberikan kesempatan ya, merawat orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita ya. Jadi kondisi saat mereka sudah lanjut ya, karena sebab usia, dan biasanya juga tidak sedikit ke sebab usia mereka mengalami sakit, misalnya seperti itu ya, maka sangat memerlukan bakti anaknya, mengingat kondisinya memang sudah lemah dan renta ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ditanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati orang tuanya salah satu atau keduanya telah berusia lanjut, kemudian dia tidak masuk surga. Thumma lam yadkhulil jannah. Mereka itu punya kesempatan tetapi tidak dapat masuk ke dalam surga ya. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Kewajiban yang kedua adalah wala tanharhuma. Jangan sampai keluar dari lisan kita, dari perilaku kita, itu adalah hal-hal yang buruk untuk mereka. Wala tanharhuma ini menunjukkan adalah satu kalimat yang menunjukkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang membentak, dan kata-kata yang lebih tinggi dari apa yang diucapkan oleh orang tua. Jadi astagfirullahaladzim gitu ya. Banyak perkara-perkara ini yang kita lakukan, kita sadari bahkan atau tidak kita sadari, karena memang kalau kata aja itu hanya menunjukkan sebuah kalimat bahwa kita mengeluh, tapi kalau intihar yaitu wala tanharhuma itu memang sudah menunjukkan sebuah ungkapan baik lisan maupun perbuatan. Padahal ini semua adalah hal yang dilarang ya, apalagi menunjukkan kekesalan ya. Dan ini juga menjadi introspeksi bagi kita sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita, bagaimana mereka bisa berbakti kepada kita sebagaimana kita mencoba untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, jadi jangan sampai seorang anak itu menunjukkan pertentangan dalam ucapan dengan cara dia membantah atau tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, selama memang itu adalah permasalahan yang bisa ditahan oleh seorang anak untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, wakullahuma ya qaulan karima, ucapkanlah kepada keduanya itu perkataan yang lembut, baik dan bagus, serta disertai penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun. Jadi ini yang
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibar, ketika orang tua kita sudah berada dalam tingkat yang usia lanjut gitu ya, termasuk kita sendiri sekarang ini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50, bahkan ada yang 60, kita memiliki anak-anak yang mulia hatinya, akhlaknya yang mulia, yang kemudian bisa menjaga kita, itu sudah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan kita dapati anak-anak ini akan menjadi syafaat gitu ya, akan memberikan kebaikan buat kita bukan hanya di dunia, dan kita harapkan itu juga akan membantu kita di akhirat ketika kita dapati anak-anak kita itu adalah anak-anak yang berbakti kepada kita. Ya, jadi ibu-ibu yang disebut mulia ya di dalam ayat ini, wa kullahuma qaulan karima, itu bukan hanya sekedar lips ya. Kalau kata-kata bisa berdusta ya, perilaku juga bisa berdusta, tapi yang di sini diharapkan bagaimana pendidikan atau pembinaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu akan membuahkan anak itu akan bersih hatinya, mulia perilakunya gitu ya. Dia akan mendahulukan untuk membersihkan dirinya ya, membersihkan perilakunya, menjaga etikanya ya, daripada hanya sekedar apa yang terlihat secara zahir ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan terkait dengan pesan-pesan bagaimana kita perlu menjaga kedua orang tua kita ya. Bahkan Umar bin Khattab berkata ya, ketika seseorang itu disampaikan ayat wa kullahuma qaulan karima, beliau mengatakan memanggil orang tuanya dengan kata-kata yang paling dia sukai. Misalnya, wahai ayahku, wahai ibuku, ya ummi, ya abi, ya bunda, begitu ya. Jadi tidak boleh memanggil nama saja atau tidak memperhatikan. Kalau Umar sendiri mengatakan pada saat kita memanggil orang tua kita dengan lirikan, atau ketika kita dipanggil kemudian kita hanya tidak bersegera, bahkan cuma melirik, ini ya masuk kategori kita tidak melakukan kalimat yang baik kepada orang tua, tidak menyebutkan atau tidak mengungkapkan kata-kata yang baik kepada orang tua. Itu yang ketiga ibu-ibu. Yang keempat, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahman, bersikap tawadhu kepada keduanya dengan perbuatan yang kita miliki sebagai seorang anak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh-sungguhlah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memiliki sifat tawadhu dalam merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya, dan termasuk juga sikap tawadhu ini harus muncul dari kasih sayang yang tulus kepada keduanya, bukan hanya karena menunaikan perintah, tetapi karena memang itu merupakan bagian kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Jadi tidak boleh cari perhatian, karena ketika cari perhatian itu akan mendatangkan sesuatu yang hilang. Tetapi kalau itu dilandasi dengan ketulusan hati, ketawaduan gitu ya, maka mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan. Yang kelima adalah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohonkanlah rahmat dan kasih sayang kepada Allah untuk keduanya. Jangan pernah seorang anak itu meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, baik selesai sholat maupun pada waktu-waktu yang memang bisa mendatangkan istijabah, karena untuk keduanya ya diperlukan doa-doa dari anak keturunannya, baik ketika beliau masih hidup apalagi sudah meninggalnya. Dalam mengajarkan cara berbakti, kata Qafal ya, Al-Qafal mengatakan cara berbakti kepada kedua orang tua
Allah tidak sekedar mengajarkan ucapan yang harus diucapkan kepada keduanya, namun juga mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk keduanya, yaitu mendoakan keduanya agar dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kata-kata kama robbayani shaghira, itu artinya berbuat baiklah kepada keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ya di waktu kecilku. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba ingat dengan kasih dan kelelahan orang tua ketika mendidik, maka diharapkan akan semakin menyayangi kedua orang tuanya ya. Ini sebuah gambaran ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Lalu semua bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda amini? Beliau menjawab, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, merugilah orang yang namamu disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Katakanlah amin. Maka saya katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian usai bulan tersebut, namun dosanya tidak diampuni. Katakanlah amin. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun keduanya tidak dapat membuatnya masuk ke dalam surga. Katakanlah amin, maka aku pun mengatakan amin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua itu dapat ya dilakukan ketika keduanya masih hidup atau memang sudah meninggal, karena jelas ya posisi seperti ini harus kita teruskan atau terus kita lakukan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wahai Rasulullah, kata salah seorang sahabat, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku manakala dia sudah meninggal ya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, yaitu dengan 4 hal: mendoakan keduanya dan memohonkan ampun, melaksanakan janji, memuliakan teman-teman mereka, menyambung hubungan silaturahim yang dirimu tidak terhubung dengannya kecuali melalui jalur keduanya. Hal-hal inilah yang masih dapat kamu lakukan untuk berbakti kepada keduanya setelah mereka meninggal. Masya Allah ya, apabila orang tua dalam keadaan kafir saja, kita diminta untuk tetap berbuat baik kepadanya, walaupun pada hakikatnya kita tidak boleh mendoakan orang tua kita ketika orang tua yang masih kafir dan memintakan ampunan kepada Allah, itu satu hal yang tidak mungkin jika mereka sudah meninggal. Tapi ketika orang tua dalam keadaan kafir yang kemudian dia masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk meminta kepada Allah agar orang tua diberikan hidayah ya. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Nah, dengan demikian jelas ya bagi kita perlunya kita menghadirkan doa kepada orang tua kita. Ketika Sofyan ditanya berapa kali seorang harus mendoakan orang tuanya, apakah setiap hari atau seperti apa gitu ya, semoga sudah cukup ya dia mendoakan keduanya setiap akhir setiap tasyahud. Jadi minimal para ulama menyebutkan 1 kali ya dalam seumur hidupnya mendoakan orang tuanya. Tetapi yang bisa dilakukan biasanya kita selesai sholat gitu ya, kita membacakan doanya. Wabil khusus lagi jika kita memiliki momen-momen tertentu. Jadi syariat telah menetapkan bahwa kewajiban kita adalah juga mendoakan kedua
orang tua kita, di mana syariat menetapkan juga bahwa durhaka kepada orang tua termasuk bagian dari dosa besar, karena Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah ada dalam ridha orang tua dan murka Allah ada dalam murka orang tua. Yang kemudian setelah ayat ini ya dilanjutkan dengan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ya. Maksudnya yang menjadi ukuran di sini adalah hati kalian, apakah kalian ikhlas. Masya Allah, ibu-ibu, berbahagialah kita jika anak-anak memiliki keikhlasan dalam menjaga kita, memiliki hati yang mulia, memiliki akhlak yang baik untuk menjaga kita, karena sesungguhnya posisi seperti ini tidak akan mungkin bisa didapati kecuali saat Allah memberikan hidayah kepada seorang anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Allah lebih mengetahui ya kondisi dalam hati seseorang itu dibandingkan diri kalian sendiri. Makanya di sini kita perlu ya meminta kepada Allah agar hati kita, perilaku kita, pikiran kita itu selalu dijaga oleh Allah, termasuk kita juga menjaga hati-hati kita, pikiran kita, lisan kita dari segala hal yang bisa membuat orang tua kita tersakiti. Ya, ini yang kedua, ibu-ibu, ya, bahwa ada syiar-syiar Islam syiar-syiar iman yang perlu kita lakukan. Yang pertama tadi adalah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, dan yang kedua adalah melakukan bakti kepada orang tua dengan komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Ketika Allah menyebutkan bakti kepada kedua orang tua, ternyata di sini ada waw atof, ya. Waw atof itu menunjukkan sesuatu yang satu paket, yang tidak boleh kita juga melupakan dan menyepelekan bagaimana perlunya kita memberikan kebaikan dan berbuat baik kepada kerabat dan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, sekalipun mungkin ada kondisi yang tidak nyaman antara kita dengan saudara kita, kemudian ada kondisi yang tidak nyaman antara kita dengan tetangga kita, karena nanti kalau bicara tentang kerabat itu ada kerabat dekat dan kerabat jauh. Kerabat dekat itu adalah keluarga kita secara inti, dan kerabat jauh itu adalah tetangga-tetangga yang melingkupi di mana kita tinggal. Ya, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Jadi nggak bisa dianggap sepele ya membangun silaturahim dengan kerabat itu. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, ibu-ibu, larangan bersikap boros, ya, wala tubadzir, ya. Tabdzir, ya, setelah perintah agar memberi nafkah dan sedekah, ya, Allah melarang hamba-hambanya bersikap boros. Nggak boleh boros, ya. Menjelaskan cara bagaimana menafkahkan harta yang baik, kemudian jangan menafkahkan harta melainkan secara wajar gitu, karena nanti di ayat selanjutnya akan kita dapati nggak boleh juga kita kikir gitu ya. Di satu sisi nggak boleh kita boros, di satu sisi kita nggak boleh kikir, karena dengan kekikiran seseorang itu akan juga mendatangkan harta-harta yang tidak berkah begitu. Ya, melainkan kita berharap ya dengan apa yang kita miliki itu ya imbang lah gitu ya, ketika kita punya pemasukan baik dari harta kita untuk kita keluarkan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, insya Allah
itu akan mendatangkan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan di ayat ini bahwa sikap boros ya dengan menyebut perbuatan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk maksiat itu sama halnya mereka menyerupai setan-setan ya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan setan menyesatkannya dan dia menjadi teman karibnya. Nah ini ibu-ibu satu larangan ya bagi kita untuk terlalu boros ya. Kalau bahasa terlalu itu boros itu sudah menunjukkan unsur terlalu. Jadi kita nggak boleh boros untuk hal-hal yang tersier, sementara apalagi kalau dalam keadaan COVID seperti sekarang ini, bagaimana orang masih mengedepankan hal yang berbau branded, sementara masih banyak orang-orang yang kelaparan, masih banyak orang yang butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita memiliki simpati dan empati kepada masyarakat sekitar kita ya. Janganlah kita melakukan unsur mubazir, karena mubazir itu adalah temannya setan. Tidak ada istilah boros kalau hal itu berkaitan dengan kebaikan. Jadi kalau kita dapati ada orang yang melakukan kebaikan terus menerus, karena memang pada hakikatnya pernah saya baca itu di dalam buku Riyadhus Shalihin, di dalam sebuah hadisnya, bahwa orang yang memang membiasakan kebaikan tergerak untuk selalu melakukan kebaikan baru. Jadi terus menerus ya, dia berpikir dan berinovasi bagaimana memunculkan kreativitas kebaikan yang lainnya. Jadi berbahagialah ibu-ibu jika ibu-ibu selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, karena dorongan ini adalah hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam melakukan sodakoh, melakukan infak seperti yang disebutkan dalam ayat ini ya. Selama itu adalah kebaikan ya, apa yang kita berikan itu adalah penggunaannya untuk kebaikan, maka tidak ada istilah sesuatu yang dilarang, karena ada istilah, tidak ada istilah boros dalam kebaikan gitu ya. Jadi justru nggak apa-apa kita terus ya meningkatkan ya. Kemudian wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu ingkar kepada Tuhannya ya. Kita tahu bahwa itulah tabiat setan ya, di mana setan ini berusaha untuk membalikkan sesuatu yang benar menjadi tidak benar dan sebaliknya. Itu poin keempat. Poin kelima ibu-ibu ya, ayat ini memberikan penjelasan tentang memberi janji yang baik untuk sedekah atau menolak dengan ucapan yang baik. Artinya begini, kita mungkin akan berhadapan dengan ada fakir miskin yang mereka bisa jadi datang ke rumah kita. Ya, satu waktu misalnya entah dia mau meminjam uang atau memang hanya sekedar meminta ya dalam tanda petik karena kebutuhan di rumah tangganya. Maka jika memang pada satu waktu kita tidak mau memberinya dalam tanda petik karena keterbatasan yang kita miliki, maka Rasulullah SAW mengajarkan agar kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik dalam penolakan itu. Jadi tidak boleh menghardik ya, kita tidak boleh memalingkan wajah gitu ya, tapi betul-betul kita sampaikan bahasa yang baik ketika terjadinya penolakan dari diri kita ya. Dan kita harus pahami bagaimana karakter orang-orang yang memang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangan justru ketika kita memiliki harta yang banyak, kemudian kita memiliki ilmu, perilaku kita lebih rendah daripada mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu ya. Ini kategorinya. Kemudian yang keenam, ayat ini juga mengingatkan kepada kita nggak boleh berlebihan dalam menggunakan harta. Kalau tadi dalam babnya boros gitu ya, di sini juga diingatkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ya, Allah memerintahkan untuk menggunakan harta itu secara wajar. Jadi pernah sekali waktu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa yang dia punyai, kemudian ada unsur dalam tanda petik penyesalan. Nah, disinilah gambarannya bahwa pada saat kita mau memberikan itu juga harus terkelola hati kita, kemudian kita lihat kebutuhan keluarga kita gitu ya, tapi juga jangan sampai masuk ke dalam sikap kikir. Ya, kenapa? Setelah Allah memerintahkan untuk menggunakan harta secara wajar, Allah kemudian langsung menyebutkan adab atau etika dalam menggunakan harta dan bersikap wajar dalam kehidupan dengan mencela sifat kikir dan melarang sifat boros. Jadi kikir dan boros itu dianggap sesuatu yang berlebihan. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dengan boros ya adalah berlebihan dalam menggunakan harta, sementara kikir gitu ya adalah berlebihan dalam menahan harta. Boros itu dalam mengeluarkan, kalau kikir itu dalam menahan, kan gitu ya. Nah, makanya di ayat-ayat ini akan kita dapati bagaimana Allah memberikan pokok-pokok dasar dalam menggunakan harta, dan yang diperlukan adalah hal yang wajar ya. Jika bisa kita bayangkan, perkara ini adalah untuk menghadirkan akhlak mulia bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibu-ibu dalil-dalilnya, nanti bisa ibu-ibu lihat saja ya. Tidak ada yang dimasuki oleh para hamba kecuali pada harinya 2 malaikat turun dari langit dan salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, dan yang satunya lagi, ya Allah, berikanlah kerusakan pada harta orang yang tidak mau bersedekah. Jadi memang kita harus selalu menghadirkan niat-niat untuk melakukan sedekah ini demi mendapatkan kebaikan dan doa-doa dari para malaikat ya, yang insya Allah akan diaminkan juga oleh para malaikat yang lainnya. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, tidaklah seorang hamba bersedekah kecuali Allah muliakannya, dan barang siapa bersikap tawadu karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim untuk mengingatkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya wahai Rasul, dialah Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menahan dan memberikan rezeki, Allah juga yang melakukan apa yang dia kehendaki terhadap makhluknya. Jadi tugas kita adalah berikhtiar, ya, berikhtiar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang tidak boleh kita putus asa, karena walatai asu min rahmatillah, kita nggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia ya. Jadi perbedaan rezeki pada hamba bukan karena kekikiran Allah, akan tetapi untuk menjaga maslahat. Jadi bisa jadi ada orang yang memang dilebihkan kekayaannya, tapi ternyata dia teruji karena kebakhilannya atau keborosannya. Ada orang yang teruji dengan hartanya, dengan kondisi dia miskin. Ternyata jika dia dikayakan oleh Allah, dia semakin lupa kepada Allah. Jadi munculkanlah husnuzon kepada Allah agar apa yang kita yakini ya, itu menjadi sebuah kebaikan yang mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah ibu-ibu wujud ya yang perlu kita ingat, bahwa ayat-ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa tauhid adalah dasar dari keimanan kita. Kemudian berbuat baik adalah berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua, itu adalah kewajiban kita ya. Dan ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam melakukan bakti kepada orang tua sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan. Dan yang harus menjadi catatan, durhaka terhadap kedua orang tua adalah menentang keinginan keduanya yang sebenarnya masih dibolehkan secara syariat, itu juga sudah masuk dalam kategori durhaka, manakala seorang anak sebetulnya punya kemampuan untuk melakukannya dan itu tidak melanggar dari hukum Allah.
Kemudian itu ya, berbicara tentang orang tua ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, yaitu tadi sudah diingatkan ya. Kemudian diingatkan di akhir bagaimana etika bagi kita yang memiliki harta agar tidak kikir dan juga tidak boros. Alhamdulillah. Maka kita lanjutkan ibu-ibu di ayat 31 sampai akhir ya pembahasan kita hari ini, yaitu di ayat 39, di mana setelah ada unsur yang menyebutkan tentang ketauhidan, berbakti kepada orang tua, kemudian efek di mana kita memiliki harta agar tidak boros dan tidak kikir gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya ini menambahkan tentang pokok-pokok dari ajaran Islam yang boleh dikatakan menjadi sistem di kalangan masyarakat ya. Nanti ibu-ibu bisa buka ya karena waktu kita sangat terbatas, dari wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira ya, kabira, sampai pada ayat dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura ya. Nah, mari kita lihat sama-sama ibu-ibu supaya kita bisa mencerna ya, setelah ayat tadi yang dari ayat 22 ya, di mana Allah memerintahkan tentang 5 hal, yaitu perlunya seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian membantu kerabat yang ketiga, dan juga melakukan perbelanjaan yang bisa diatur ya, tidak boros dan tidak kikir. Nah, di ayat ini setelahnya sampai nanti di 39 di mana Allah akan menegaskan tentang hal-hal yang dilarang ya. Apa itu? Berzina, membunuh tanpa alasan yang benar ya. Ini kan lagi viral nih ibu-ibu ya, tentang 6 orang dari FPI gitu ya. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah yang sangat luar biasa dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian nggak boleh ya mengambil harta anak yatim dengan cara merampasnya, mengambilnya dengan paksa, dan posisinya memang bukan menjadi hak kita. Kemudian juga ada perintah terhadap 3 hal di ayat ini ya, yaitu memenuhi janji, kemudian memenuhi takaran, kemudian timbangan itu betul-betul harus adil, dan ditambah lagi ada larangan lagi gitu ya terhadap 3 hal, yaitu mengikuti sesuatu yang nggak punya pengetahuannya, kemudian memiliki sikap angkuh, kemudian kembali lagi pada unsur penyekutuan kepada Allah. Nah, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini agar kita melakukan 25. Nah, ibu-ibu catat nih. Dari ayat ini aja ya, dari mulai 22 sampai 39 ini ada 25 item yang disebutkan di dalam tafsirnya. Beberapa ulama menguatkan pentingnya kita menjaga ya, menjaga perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita gitu ya, dengan cara 25 hal ini. Apa yang pertama? Menyingkirkan kemusyrikan. Ya, jadi pelajaran pertama itu kembali lagi adalah unsur tauhidullah. Yang kedua, perintah untuk menyembah kepada Allah dan larangan menyembah kepada selain Allah ya, kembali lagi tauhidullah. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, tadi sudah kita jelaskan ya. Pada poin ke-4 sampai ke-8 itu adalah kewajiban-kewajiban yang tadi juga sudah kita terangkan. Nggak boleh berkata kasar, berlemah lembut gitu ya, nggak boleh menjadikan orang tua itu mengikuti orang tua kalau dia mengajarkan keburukan, dan perlunya kita mendoakan orang tua gitu ya. Nggak boleh membentaknya, itu adalah hal-hal yang menjadi kewajiban. Kemudian 9 sampai 11 yaitu
memberikan hak kepada 3 golongan. Ya, siapa itu? Kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang habis bekal perjalanannya. Jadi ini adalah hal-hal yang juga menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan. Kemudian yang ke-12, nggak boleh boros. Yang ke-13, ucapkan lembut kepada orang duafa yang tidak bisa kita beri sedekah pada saat itu, ya. Jadi kata-kata yang harus kita munculkan adalah kata-kata kebaikan manakala kita tidak hari itu tidak bisa membantunya dan lain sebagainya. Kemudian tidak bakhil dan juga tidak pelit. Nah, 15 sampai ke 16 yaitu larangan menguburkan anak perempuan hidup-hidup atau membunuh anak karena takut miskin. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah Allah gitu ya, di mana kita diminta untuk menjaga perintah-perintah Allah ini. Jadi masalah rezeki yang dititipkan oleh Allah itu sudah akan diberikan secara langsung kepada anak-anak keturunan kita. Jadi kita nggak boleh terlalu berpikir untuk urusan dunia, bagaimana nanti anak saya, generasi saya, cucu-cucu saya untuk masalah harta. Tapi justru yang harus kita pikirkan bagaimana kita membekali mereka dengan keimanan, ketakwaan, ya. Jadi jangan dibalik gitu ya, urusan dunia lebih kita dahulukan untuk keturunan kita. Kemudian selain larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup dan membunuh anak karena takut miskin, ada larangan juga yang untuk 17 dan 18 membunuh kecuali dengan alasan yang disyariatkan. Ya, jadi yang ke-19 hak wali dalam kisos, yang ke-20 larangan tindak berlebihan dalam kisos, ya. Yang ke-21 adalah menepati janji, yang ke-22 menyempurnakan timbangan, takaran, yang ke-23 menimbang dengan adil dan tepat, 24 tidak menuruti prasangka, yang ke-25 adalah larangan sikap sombong, ya. Sementara ada tambahan setelah itu, poin ke-26 yaitu kembali lagi kepada nilai-nilai ketauhidan. Nah, ibu-ibu, jadi dari sini akan kita dapati betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya poin-poin yang memang harus kita lakukan ya untuk membuat kita menjaga kewajiban yang memang harus kita tunaikan. Karena jika kita tidak melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah ini, tentu banyak sekali hal-hal yang akan kita dapati, mungkin kehidupan kita akan tidak baik, kemudian tidak ada berkahan dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu, ini adalah rangkaian dari pilar-pilar ya masyarakat Islam yang memang mau tidak mau perlu kita pelajari ya. Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan ya, bagaimana birrul walidain, nggak boleh boros dan lain sebagainya. Nah, ayat lanjutannya ini adalah bagaimana nggak boleh membunuh anak ya, membunuh anak perempuan ataupun membunuh anak dikarenakan takut miskin. Kita mungkin pernah ingat ceritanya bukan Abu Bakar, Umar ibnul Khattab ya, yang dia menangis setelah keimanannya. Kenapa dia menangis? Karena dia mengingat betapa jahilnya pada saat dia mendapatkan keturunan perempuan, dia bunuh hidup-hidup, dia kuburkan hidup-hidup ya. Dan nggak boleh bagi orang tua itu membunuh anak karena takut miskin ya. Jadi kalau cerita Umar itu berkaitan dengan pola kehidupan, jadi seolah-olah kalau anak perempuan yang lahir itu akan membawa kesialan, membawa tidak kebaikan di dalam kehidupan gitu ya. Itu terjadi pada masa jahiliyah. Kemudian juga ada persepsi ketika anak dilahirkan atau anak perempuan dilahirkan itu posisinya bukan hanya anak perempuan, maksudnya anak dilahirkan itu, maka orang tua merasa takut dengan rezeki yang akan diturunkan kepadanya. Jadi banyak ya kita dapati orang tua melakukan
pembunuhan kepada keturunannya dikarenakan mereka khawatir anaknya ini tidak mendapatkan ya rezeki gitu ya, siapa yang mau ngasih makan dan lain sebagainya. Nah itu cerita di balik pembunuhan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang larangan berzina. Ya, setelah Allah memerintahkan poin-poin tadi di atas, ya, Allah juga mengingatkan nggak boleh melakukan perzinahan, ya, nggak boleh melakukan perzinahan, ditambah lagi nggak boleh memakan harta anak yatim, gitu. Kenapa? Karena dia termasuk perbuatan yang israf. Apa israf itu? Melampaui batas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Mendekatinya saja kita sudah dilarang, apalagi ada upaya untuk melakukannya. Maka di sini didorong untuk kita agar bisa menjauhi perkara-perkara yang jelas ini merupakan perkara masuk dalam dosa besar. Ya, ini dianggap perbuatan keji, ya, sebagaimana tingkat kekejian yang juga dilakukan dalam unsur pembunuhan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, yaitu dari dosa sperma yang diletakkan seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya, yaitu zina. Ya, inilah yang didefinisikan dengan zina. Jadi mohon ampunlah kita kepada Allah jika kita dapati ada generasi kita, keturunan kita, atau tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Mohon ampun kepada Allah karena ini adalah perbuatan keji. Tapi kita lihat di masyarakat kita yang tabu diangkat menjadi sesuatu hal yang biasa. Maka jangan sampai yang tabu ini, tabu dalam tanda petik ya Bu ya, tabu memang posisinya dia sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam, maka tetap harus kita jaga supaya itu tidak dilakukan, ya, menyuarakan sesuatu yang memang sudah menjadi kemungkaran. Ya, kalau kita lihat negara-negara yang memang bebas, ya, mereka akan menjadikan perzinahan itu satu momok gitu ya, satu hal yang biasa saja gitu ya. Bahkan kalau ada orang yang tidak melakukan perzinahan dianggap terlalu suci. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat lagi. Jadi ada bentuk perzinahan, karena perzinahan itu juga merupakan fahisyah ya, perbuatan yang amat keji. Kemudian perzinahan itu disebut sebagai maktan, sesuatu yang dibenci, dan perzinahan itu juga sebagai sa'asabila, ya, seburuk-buruknya cara yang dilakukan oleh seorang manusia. Jadi sudahlah dia merupakan perbuatan keji, kemudian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian ya seburuk-buruk cara yang dia lakukan, dan itu luar biasa banyak sekali saat ini kita dapati di masyarakat kita. Kemudian yang lain yaitu adalah larangan membunuh, di mana wala taqtulun nafsa. Ini adalah perkara yang menunjukkan hukum di tengah masyarakat. Larangan membunuh ini tepat disebutkan setelah larangan berzina, karena zina berdampak pada tidak adanya manusia dan berkurangnya jumlah manusia. Sedangkan pembunuhan, ia akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan. Jadi ini sama karakternya dengan perzinahan tersebut, sekalipun ada di antaranya yang menyebutkan tingkat paling tinggi itu adalah pembunuhan karena menghilangkan nyawa, begitu ya. Nah, jadi wajar kalau hari ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan maraknya dan munculnya isu-isu terkait dengan masalah pembunuhan. Ya, karena pada hakikatnya pembunuhan diharamkan karena menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya, sedangkan manusia bukanlah miliknya, tapi dia milik Allah, merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Jadi menghilangkan nyawa seseorang itu artinya seseorang dalam tanda petik ya, menghilangkan sesuatu yang sesungguhnya Allah tidak ingin hilangkan, begitu ya. Itu ya, sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Nah, ini harus dibaca sebetulnya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab
melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak, apalagi sampai kondisinya tidak bersalah, ya. Karena jelas di dalam hadisnya, sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, karena seorang muslim itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan tanpa alasan adalah tindakan kriminal yang sangat besar karena merupakan perbuatan merusak, dan Allah tidak suka dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran, dan jalan bagi kepunahan manusia. Ini betul-betul menjadi momok buat kita, ya, bahwa yang namanya pembunuhan tanpa alasan, ya, itu masuk dalam perangkap dosa besar. Dan yang prinsipnya kalaupun terjadinya kisos, ya, maka terjadinya pembunuhan itu pun harus dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian nggak boleh terjadinya pembalasan dalam tanda petik melebihi sesuatu yang memang sudah terjadi. Misalnya gini, orang itu terbunuh dengan cara terpenggal, maka kisosnya adalah juga dipenggal. Nggak boleh tubuhnya itu dimutilasi, ya, nggak boleh gitu. Jadi itulah yang masuk dalam kategori kisos gitu, ya. Sekalipun orang yang menjadi wali itu meminta tuntutan yang macam-macam begitu, nggak boleh. Kemudian larangan memakan harta anak yatim, ya, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan penzinahan, itu juga setara dengan pengharaman makan harta anak yatim, kecuali memang dari harta itu ada, kalau kita menyebutnya mungkin kalau sekarang itu ada istilah dana operasional, di mana dana operasional ini juga tidak boleh melampaui hak yang memang perlu dimiliki oleh anak yatim itu sendiri. Jadi mengurus anak yatim itu tentu saja sampai mereka sudah mampu mengelola harta-harta mereka sendiri. Ya, kalau di kita yang disebut anak yatim itu batasannya sebetulnya dalam Islam sebetulnya batasannya sampai usia baligh. Tapi di kita mengambil langkah memudahkan, biasanya kafalah yatim atau bantuan kepada yatim itu sampai usia mereka sekolah, ya, batasan maksimalnya adalah SMA. Jadi boleh kita memberikan bantuan kepada anak-anak yang bukan hanya dari kecil gitu, ya, tapi sampai mereka bisa mengenyam bangku sekolah tingkat tinggi, yaitu SMA, ya. Itu kemudian ibu-ibu, ini ya, bolehnya seseorang itu mengambil harta dari yatim jika memang itu digunakan untuk keperluannya. Kemudian di sini kita dapati lagi ada hal yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu yang diperintahkan oleh Allah setelah tadi 3 larangannya, ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh makan harta anak yatim gitu, ya. Kemudian ada lagi menepati janji, ya. Janji itu adalah hutang, ya, dan janji itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka diperintahkan untuk memenuhi janji. Silahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Janji itu adalah kemuliaan dan kepastian, dan akad adalah konsistensi dan keterikatan. Melanggar janji adalah pengkhianatan dan kemunafikan. Melanggar janji merupakan tindakan yang menghancurkan kepercayaan dan menghilangkan hak-hak, sehingga menurut syariat diwajibkan memenuhi janji, ya. Jadi barang siapa yang melanggar janji, tidak memenuhi serta tidak komitmen dengannya, dia termasuk berdosa. La haula wala quwata illa billah, ya. Karena itu kita perlu berhati-hati ibu-ibu, ya, terhadap masalah janji ini. Kemudian perintah yang lain adalah memenuhi timbangan. Yang disebut memenuhi timbangan, memenuhi takaran, ya, pada saat terjadi jual beli, transaksi, itu harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai ada unsur penipuan, ya. Nah, sekarang ini betapa banyaknya orang berada pada penghujung kesesatan dan juga kehancuran ketika mereka bermain pada timbangan. Ya, membeli sekilo nggak taunya 2 onsnya hilang, misalnya seperti itu. Membeli 20 kilo beras, nggak taunya ada setengah liternya hilang, misalnya seperti itu. Nah, ini dilarang, ya. Perintah untuk kita
tidak melakukannya. Ini jadi merupakan bagian yang diingatkan oleh Allah, termasuk timbangan yang adil. Timbangan yang adil di sini masuk dalam kategori apapun ya, pedagang gitu ya, kemudian baik itu juga pembeli. Kadang-kadang pembeli juga kelewatan ya, meminta sesuatu yang sampai berlebihan ya, dan ini harus betul-betul antarodin, betul-betul keduanya harus ridho ya. Seringnya para pembeli minta dilebihkan menyebabkan apa? Si penjual mengendalikan timbangannya itu dengan cara, oh kalau gitu saya kurangin, begitu. Jadi hal-hal ini akhirnya mendatangkan ketidakberkahan. Kemudian larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah nggak boleh kita menduga-duga terhadap satu perkara ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah praduga atau perkiraan-perkiraan yang sesungguhnya itu dilarang ya. Larangan ini tentu saja mencakup misalnya ada kesaksian palsu, kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh, padahal sesungguhnya dia tidak lihat, dia tidak dengar gitu ya. Makanya di sini kesaksian palsu diharamkan gitu ya, termasuk apa? Menuduh zina orang muslim, kemudian menuduh seseorang itu melakukan satu kegiatan maksiat dan lain sebagainya, itu masuk kategori praduga atau sesuatu yang dilarang di ayat ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan ayat ini dengan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena nanti di akhirat itu telinga kita, pandangan kita, hati kita, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya jauhi segala bentuk praduga ya. Kalau memang kita menyaksikan, mendengarkan dan kita bisa memberikan persaksian itu, maka lakukan. Tapi kalau cuma sekedar menduga-duga, itu sebaiknya tidaklah kita dijadikan sebagai saksi atau tidak menyebutkan kepada orang lain dengan perkataan yang dusta. Kemudian dilanjutkan ayat ini dengan kalimat wala tamshi fil ardi maraha. Enggak boleh kita itu menjadi orang yang sombong, baik sombong dalam kategori yang memang hakiki ataupun sombong ketika ingin memperlihatkan jati dirinya sebagai manusia yang tanda petik ya memiliki keunggulan, congkak gitu ya. Kalau orang yang menunjukkan eksistensi bahwa dia adalah orang yang berada, orang yang bermartabat ya. Coba kita contohkan bukan hanya dari lisannya, ada orang yang berperangai pada saat berjalan menunjukkan kesombongannya ya, memamerkan hartanya, memamerkan brandednya, memamerkan macam-macam gitu ya. Bahkan ketika dipanggil tidak menoleh melainkan cuma melirik, itu adalah sinyal-sinyal yang harus menjadi pengingat buat kita. Nah, ibu-ibu, disinilah akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat terakhir ini ya. Bagaimana sifat-sifat buruk ini tidak boleh diberlakukan bagi kita sebagai orang beriman ya, karena yang namanya kesombongan itu adalah temannya setan dan Allah tidak mengizinkan perilaku sombong ini untuk mencium bau surga. Sekali lagi diakhiri kembali untuk mengingat kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana ayat-ayat ini menguatkan kepada kita bahwa semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dan apabila hukum ini bisa kita terapkan, kita tegakkan walaupun harus terbata-bata, harus terseok-seok, tapi semoga Allah akan memberikan keberkahannya untuk kita semua. Ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.